Fanservice, dan fanservice. Siapa sih yang nggak suka sama fanservice di suatu anime? Hayo, ngaku kalian. Ya lo, kembali lagi bersama aku di channel Milius Production. Dan kali ini aku bakalan membahas sesuatu yang familiar di benak kalian, yaitu tentang fanservice di suatu anime. Apakah itu sepenuhnya jelek atau tidak? Kita langsung aja ke kata fanservice ini, di mana sebenarnya kita ini sudah bisa menerjemahkan secara harfiah ya, yaitu sesuatu yang diselipkan ke dalam karya fiksi. Dalam kasus ini contohnya anime ya, yang dimaksudkan untuk memuaskan hati para penonton. Memang pada awalnya fanservice ini agak kuno, di mana memang fokusnya itu untuk memuaskan nafsu para penonton aja. Ya contohnya fanservice yang bisa kalian temui di beberapa anime zaman sekarang. Tapi seiring berkembangnya zaman atau seiring berkembangnya waktu, akhirnya fanservice ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu safe for work dan not safe for work. Ya kalau kalian biasa ketemu istilah di internet gitu, SFW dan NSFW ya. Apakah ada fanservice yang safe for work? Oh ya ada dong. Jadi fanservice zaman sekarang itu gak melulu tentang kayak sesuatu yang berhubungan dengan nafsu birahi doang. Jadi ada jenis fanservice safe for work ini yang bentuknya itu banyak banget dan bermacam-macam. Contohnya ada scene original yang tidak ada di source materialnya, tapi diselipin ke dalam animenya. Dan itu memang scene-nya dibuat dengan produksi yang tinggi gitu misalnya. Atau bisa aja dalam pengeksekusian scene. Contohnya ada beberapa scene yang menurut fans itu memorable, akhirnya diadaptasikan ke anime dan itu memang akhirnya scene-nya itu bagus banget. Contohnya itu bisa kalian lihat di momennya si Melt di Oshinoko Season 2. Ya itu memang beneran bagus banget sih. Atau bisa juga lagu lama yang udah lama banget, yang udah diputar dari sequel sebelum-sebelumnya, akhirnya diputar kembali di season terbarunya. Contohnya kalian bisa temui di Sword Art Online Season 3 yang War of Underworlds ya terutama, yang dimana salah satu lagu dari Ordinal Scale itu diputar kembali di SAO War of Underworlds ini. Ya contohnya satu lagi MF Ghost, yang dimana ada Eurobeat yang berjudul Speed Lover yang dinyanyikan oleh Speedman. Itu sebelumnya udah diputar di Initial D Stage 3 dan akhirnya diputar lagi di episode 6 season 2 MF Ghost. Ya itu bisa kalian tonton. Ini sebenarnya kita mungkin gak bakalan bahas yang lebih lanjut untuk yang safe for work ini. Kita bakalan bahas yang not safe for work ini, yang bisa kalian lihat dari beberapa anime lama. Contohnya dulu High School DxD, terus Masuk Gakuen HXH, dan masih banyak lagi lah yang fokusnya itu memang ke nafsu birahi. Nah sebenarnya fanservice yang kayak gini itu yang sebenarnya fanservice yang cukup dipandang rendah oleh beberapa wibu zaman sekarang, yang dimana akhir-akhir ini aku ketemu itu wibu itu sok elit, dimana mereka itu kayak gak mau gitu loh kayak nonton anime yang fanservice gitu loh. Ini bisa dibilang menjadi masalah yang signifikan ya, karena menurutku sendiri fanservice yang kayak gitu itu sebenarnya nggak sepenuhnya jelek. Dan lihat-lihat juga genre dari animenya ini apaan gitu loh. Kalau misalnya kalian nonton anime ecchi terus kalian ngomong, nih anime banyak fanservice-nya, ya jelas aja bodoh. Itu kamu punya otak taruh mana? Mungkin taruh dengkul kali ya. Udah tahu genrenya ecchi, pasti banyak fanservice-nya. Kalian kalau masih ngomong gitu sih berarti anggapannya kalian ya ngeyel. Bagaimanakah aku bisa ngomong sebuah fanservice dalam suatu anime itu bisa menjadi sesuatu yang tidak mengganggu atau bahkan bisa menambah esensi dari animenya sendiri? Aku memperhatikan 4 hal utama dari sebuah fanservice dalam suatu anime. Yang pertama pasti genre. Ya ini balik lagi ke statement tadi, kalau kalian nonton anime ecchi udah nggak usah banyak cocot, gak usah banyak komentar, itu udah pasti banyak fanservice-nya. Susah banget lah ngomongin kalian ya. Oke, cukup. Yang kedua, aku bakalan ngomong tentang nilai jual. Suatu fanservice dalam suatu anime akan menjadi berarti ketika suatu anime itu memiliki nilai jual. Contohnya misalnya nilai jualnya di waifu-waifunya. Contohnya aja di Roshidere atau di Fufu Ijo Koibito Miman. Dimana di sini itu kita banyak banget mendapatkan scene fanservice karena memang waifunya cantik sih. Nah, kebanyakan yang aku tonton akhir-akhir ini itu kebanyakan ini faktornya di anime isekai ya. Itu fanservice-nya itu beneran kayak ditempel doang gitu tanpa memiliki nilai jual yang jelas. Misalnya waifunya nggak terlalu cantik tapi malah diselipin banyak scene fanservice yang yabe
atau bahkan SAS ya. Ya itu memang bagi aku sih, menurutku ya udah, kalau kamu nggak punya nilai jual ya udah berarti kamu jelek gitu loh. Nggak usah diembel-embel fanservice untuk menarik banyak penonton. Ya masalahnya sendiri sih mungkin sebagian besar wibu di Jepang masih suka sama fanservice ya. Aku juga mempertimbangkan tujuan kenapa fanservice itu diselipin dalam suatu anime tersebut. Ini terutama yang not safe for work ya. Apakah kalian mikir semua fanservice not safe for work itu bakalan nggak ada maksudnya atau tujuannya gitu? Ya enggak coy. Contohnya aja di sini kita ambil judul Cross Angel. Kalau kalian nggak tahu, ini adalah anime bergenre mecha. Tapi bagi kalian yang nonton anime ini tuh banyak banget fanservice-nya. Ya, itu beneran banyak yang sus banget sih. Dan itu gak cocok untuk ditonton oleh anak-anak di bawah umur. Kapan-kapan aku bakalan review animenya sih. Sekilas aku menonton Cross Angel pada awalnya itu, aku mikirnya, wih, gila, fanservice-nya ya apik juga ya cuy. Tapi aku suka sih. Nah, tapi fanservice dalam Cross Angel ini memiliki sebuah tujuan yang akhirnya itu bisa menambah esensi dari anime Cross Angel itu sendiri. Kalau kalian ingat sama setting plot dari Cross Angel ini, ya memang cukup diskriminatif ya. Dimana kalau kalian ingat, setiap orang yang ada di dunia tersebut yang gak punya mana ya, mereka itu langsung dibuang ke tim pembasmi naga atau dragon waktu itu di ceritanya. Dan itu beneran, itu kehidupan di sana itu beneran kayak bumi dan langit gitu loh. Dimana orang-orang yang sudah dibuang di sana itu mereka itu harus bertarung sampai mati gitu loh. Jadi istilahnya itu apapun yang mereka lakukan ya ujung-ujungnya akhirnya mati gitu loh. Dari fanservice itu aku bisa nangkep bahwa ya memang kalau udah berjuang sekuat apapun ya ujung-ujungnya mati. Jadi apapun yang kalian lakukan ya udah bebas aja deh. Yang penting kalian masih hidup gitu. Sebegitu bernilainya fanservice dari anime Cross Angel ini. Ya aku harap kalian bisa mengerti tentang penjelasan ini ya. Dan untuk poin terakhir yang aku perhatikan dalam sebuah fanservice ini bisa dibilang adalah poin yang kesekian ya menurutku ya. Yaitu terletak pada komposisinya. Jelas fanservice itu bakalan bagus kalau mereka itu memiliki komposisi yang tepat. Gak terlalu banyak, gak terlalu sedikit. Kecuali memang ada suatu tujuan atau nilai jual yang udah aku sebutin tadi. Nah, kalau memang terlalu berlebihan pun sih bakalan mengganggu kenyamanan kita nonton ya. Dan untuk masalah komposisi ini bisa bersifat subjektif ya. Mungkin standar komposisiku dengan kalian bisa beda. Ya udah segitu aja videoku tentang pembahasan fanservice ini. Di akhir kata video ini, jika kalian nonton video ini sampai selesai, aku harapin kalian gak mukul rata semua anime berfanservice itu jelek. Anime yang menyelipkan suatu fanservice itu bakalan menjadi bagus ketika mereka itu tahu apa yang mereka jual atau apa yang ingin mereka tonjolkan. Tenang aja, ini sifatnya diskusi, aku gak ngejudge atau gimana. Jadi silakan bebas coret-coret di kolom komentar jika kalian ada koreksi ataupun tambahan. Yaudah segitu aja video hari ini. Like jika kalian suka video ini, share ke teman-teman ibu kalian, dan di sini Milios Production. See you again next video and stay healthy. Bye.